Kalau aku sekarang justru bilang, ketika semua orang sudah bilang nyewa lebih baik daripada beli, ini adalah waktunya kamu juga mulai harus cari sektor real itu. Aset-aset, hard asset itu harus mulai coba dilihat. Because we don't know what is likely to happen ahead, tapi history tell us very well how the cycle usually behaves. Hai semua, welcome back to our episode of Much More. Dan kali ini gue mau mode bareng sama Bro Fahrul Fulvian. Bro Fahrul, welcome. Thanks for inviting me. Makasih udah diundang, Mas Fafa. Thank you waktunya bro. Apa kabar bro? Gimana hari ini? Sibuk? Baik, kabar gue hari ini lumayan sibuk, tapi alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Kita bisa ketemu lagi ya. Dan kita pengen ngobrol banyak hal sebenarnya hari ini bro. Bro, buat audiens gue, mungkin mereka juga tertarik pengen dengar ceritanya Bro Fahrul sebagai Chief Economist dari Trimegah Sekuritas ya. Mungkin kita pengen coba dengar early life dulu bro. Journey awal lo mungkin dari sekolahnya gimana, keluarga gimana, kuliah gimana, kemudian mungkin kerjaan, karir di awal-awal sampai sekarang bisa menjadi Chief Economist di Trimegah Sekuritas. Kayak gimana ceritanya? Oh iya, kalau mau ceritanya pada dasarnya gue itu dulu dari Padang bro. Gue dulu dari Padang, jadi dari kecil sampai gue SMA gue di Padang ya. Habis dari SMA kebetulan gue hoki ya, keterima di UI Depok. UI Depok di Fakultas Ekonomi, lalu di sana gue kuliah jadinya ya belajar ekonomi pada dasarnya. Dan itu tuh ya dari, ini mungkin satu hal yang gue syukurin ya, gue itu sebenarnya di akhir-akhir kuliah itu tergolong yang berhasil define gue maunya apa. Kalau orang kan mungkin banyak yang masih ragu nih habis lulus itu gimana. Kalau aku pada dasarnya sih pas dekat-dekat kuliah itu sudah firm bahwa aku mau karirnya apa, capital market. Oh gitu? Iya. Langsung firm spesifik? Aku udah firm spesifik karena kalau aku lihat kira-kira, soalnya gini, aku dulu ngerasa misalnya kalau orang kayak kuliah ekonomis di pembangunan gitu kan pada mikirnya jadi peneliti kah, jadi dosen or anything. Pada dasarnya, cuman aku tuh tipenya tuh kayak gini, aku tuh senang belajar, senang cari tahu banyak hal. Cuman pada dasarnya nggak terlalu senang yang terlalu rigid academically, that's it. Itu jadinya aku lihat, kira-kira bidang apa yang cocok gitu. So many things yang aku lihat, terus kalau yang swasta, yang riset juga mungkin ada market research, right? Market research kayak Nielsen, Ipsos, or anything like that. Terus juga aku lihat ada capital market research yang ternyata dynamic sekali. Aku lihat ini kayaknya it is good things to consider. Jadinya akhirnya aku dari akhir-akhir kuliah itu udah define bahwa aku mau kerja di pasar modal. Jadi gitu ceritanya. Lalu kenapa jadinya akhirnya jadi ekonomis? Jadi awalnya itu saya karirnya itu lebih ke analis saham sebenarnya. Covering sektor ekonomi gitu kan, dari awal saya kerjanya di sekuritas. Tapi menariknya itu gini bro, gara-gara background saya di pembangunan, kayak kalau ini sebenarnya the term is not necessarily like, cuman orang suka bilang bahwa ini ekonomi makro gitu kan. Orang itu justru kalau ketemu saya itu nggak nanya company, nggak nanya perusahaan X kayak gimana, orang itu senangnya nanya makro. Itu akhirnya lama-lama dilalahnya ya kalau kata orang Jawa. Ya udah, orang pada senangnya dengar saya ngobrolin makroekonomi, oh ya udah, kita jadi ekonom aja. That's how it start. Dulu aku pertama kali jadi ekonom, jadi aku sempat pindah ke bank, ke banking dulu. Di Sumitomo Mitsui Banking Corporation, aku jadi ekonomis di sana sekitar 2 tahun, lalu aku pindah ke Bahana Sekuritas, baru akhirnya sekarang ke Trimegah Sekuritas. Kira-kira seperti itu. Awalnya memang, aku sebenarnya kalau dibilangin apakah mau nggak ambil role itu yang beneran ekonomis yang inline, aku tuh justru awalnya tuh hindarin, aku pengen yang rada finance banget gitu. Tapi ternyata orang mau ngedengerin aku itu ngobrol hal-hal yang rada makro, apa idea tren-tren yang lagi kejadian di ekonomi, hal-hal yang ini loh. Ternyata itu ya fenomena yang menarik itu, people do not expect me to explain something detail. Mungkin orang itu kalau ketemu saya itu selalu ngobrolnya, ini ceritanya lagi ada abstraksi apa sekarang. Abstraksi it is not something yang lu bisa feel, bisa pegang langsung, tapi lu bisa feel.
kayak lihat misalnya, misalnya tren kedepannya itu, misalnya itu ya orang pada bahas, tren kedepannya itu makin banyak orang yang nggak pakai kendaraan umum gitu, gara-gara ada kondisi mobilnya jadi murah dan lain-lain. Orang lebih senang bahas hal kayak gitu mas saya. Misalnya bahas apakah belakangan ini apakah akan terjadi peperangan di Eropa yang berlanjut, terus apakah ini akan bawa ke Indonesia juga. Jadi kira-kira bahasannya hal kayak gitu, hal-hal yang memang sometimes orang bilang nggak terlalu relate sama kehidupan kita sehari-hari, tapi bisa jadi sangat penting. Itu yang kalau aku lihat itu hal-hal yang kalau aku ngobrol hal itu bisa gain traction orang, kira-kira seperti itu. Dan sebenarnya gue termasuk orang yang percaya secara prinsip ya, segala sesuatu di dunia itu saling terkait satu sama lain. Everything is connected, right? Everything is connected, sekecil apapun degree-nya. Memang ada beberapa hal yang degree of connection-nya besar atau tinggi gitu, tapi sekecil apapun sebenarnya berhubungan. Meskipun orang tadi misalnya bilang, ini nggak terlalu relate kalau misalnya gue dengerin makroekonomi dan lain-lain, tapi ya hal-hal seperti misalnya kayak suku bunga, inflasi, pergeseran nilai kurs, itu kan sebenarnya tanpa disadari, suka nggak suka itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari kan. Harga misalnya bahan bakar yang kita keluarkan gitu kan, harga makanan pokok, bahan-bahan pokok, banyak hal kayak gitu Pak. Sekolah, gitu. Bahkan bagaimana kalau saya bilang perang Napoleon yang terjadi di Prancis dan di Eropa pada waktu itu 300 tahun yang lalu itu dipengaruhi oleh ratusan gunung Krakatau. Gimana kalau saya bisa cerita seperti itu? Gimana hubungannya? Coba. Itu ada beberapa hal itu yang sangat interesting ya. Jadi it is ceritanya itu a bit historical. About historical kenapa itu kejadian. Jadi ceritanya itu ketika ada Krakatau itu meletus, historisnya itu ada coincidence dengan kejadian perang Waterloo at the time. Jadi perang Waterloo at the time itu terjadi kan letusan Krakatau itu kan besar sekali Pak. Besar sekali dan katanya itu suaranya itu bunyinya itu mengelilingi bumi 2 kali. Itu mungkin nggak tahu ya apakah itu bisa kita bilang historical number proven correct or not, tapi itu pasti ada hiperboliknya. Tapi paling nggak debu dan lain-lainnya itu membuat kegelapan di muka bumi itu, mendung itu dalam jumlah yang banyak dan itu menyebabkan terjadinya mat atau kubangan dalam jumlah yang besar dan mempersulit pergerakan pasukan itu sendiri di Eropa. Itu salah satunya kalau ada orang cerita, it is not related. We don't know. Beberapa orang bilang cocok logi, tapi yang paling senang aku ceritakan itu hal seperti itu, bahwa suatu hal yang kamu bilang nggak related, mungkin itu related sebenarnya. Without us knowing, without us realizing. Without us realizing, but if we do something proper analysis, mungkin sometimes we provide, kalau bahasa orang orang logik itu lateral thinking. Mungkin itu bisa jadi relate. Dan mungkin juga karena kita bisa membuat yang relate ketika ada the advantage of time. Jadi kita connecting the dots looking backwards, ya kan? Kalau kita coba connecting sekarang atau hubungin dengan masa depan, mungkin nggak selalu kelihatan. Tapi begitu udah kejadian, setelah berapa tahun setelahnya kita baru tuh kadang-kadang bisa reflect, ini waktu itu terdampak sama hal ini terdampak sama hal ini. Mulai dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar, ya kan? Yang kita nggak expect. Dan ini apakah kemudian berpengaruh terhadap bagaimana Mas Fahrul menjalankan tugasnya sehari-hari sebagai ekonomis? Jadi mungkin bisa memberikan perspektif yang pelaku capital market yang biasanya nggak dapat, bisa didapatkan dari Mas Fahrul. Makanya mereka jadi tertarik dengan, mungkin nggak kayak gitu? Ya mungkin aja ya, cuman kalau pelaku capital market yang biasanya saya hadapin, itu memang ini agak beda ya, ada perilaku trader atau yang ngambil opportunity jangka pendek. Biasanya kalau yang sering ngobrol sama saya itu yang butuh view itu agak lebih panjang Mas. Agak lebih panjang, kayak gini. Waktu awal pandemi ya, semua orang bertanya-tanya ini krisisnya seperti apa. Orang mau pada lihat ini akan kayak 98 kah dan lain-lain. Aku bilang pada waktu itu ini enggak. Pada tahun 98 itu uang pada waktu itu hilang, pada dasarnya hilang dalam artian aktivitas ekonomi itu masih tinggi, tapi sumber keuangan yang nggak ada, harga barang-barang naik. Kalau pas pandemi itu aku ceritain itu beda. Aku bilang pada waktu itu masyarakat, nggak bisa bilang masyarakat juga ya, karena nggak semua orang, di beberapa bagian dari masyarakat akan ada orang yang berenang dalam uang, aku bilang. Berenang dalam uang atau bahasa kerennya itu over likuiditas.
Dan apa yang akan terjadi ketika pada waktu itu aku bilang, beli semua saham yang jual mimpi. Jual mimpi, jual story, have no fundamental, just buy it. Beberapa orang nggak percaya, cuman aku bilang kalau cerita likuiditasnya banyak, kalau kita bahas historinya itu, the story will be the same as tulip mania yang pernah kejadian di Belanda 500, aku nggak ingat 500 to 600 years ago. Terus ada berbagai macam bubble-bubble yang kejadian. Kalau sudah ada ekses seperti itu, anything yang kamu tidak pikirkan kejadian akan kejadian. Karena itu kita selama ini kita mendapatkan pada waktu itu saham-saham teknologi naiknya luar biasa. Walaupun kalau dari sisi analis, apakah fundamentalnya sudah kelihatan? No. Berarti aku bisa cerita bahwa di kondisi yang ordinary kita bisa menganalisa sesuatu as it is. Kalau kondisinya extraordinary, bisa jadi segala hal yang kita yakini di kondisi ordinary itu tiba-tiba nggak terjadi lagi, dan itu yang justrunya kejadian. Jadinya pekerjaan aku sebenarnya ekonomis ini sebenarnya agak kontroversial ya. Kalau salah seorang guru saya itu Bapak Khatib Basri ya, dia selalu bilang bahwa ekonom itu adalah orang yang bisa menjelaskan dengan baik kenapa dia salah kemarin. And it will be explaining. Karena pada dasarnya tugas kita itu berusaha menjelaskan sesuatu. Sesuatu itu nggak relate, but kita selalu berusaha, terutama untuk ekonomi makro ya, kita harus lihat tema-tema besar dan tren-tren apa yang akan kejadian gitu. Dan sekarang tema-tema besar dan tren-tren besar yang Mas Faru lihat akan kejadian dalam 3-5 tahun ke depan apa aja Mas? Dan apakah kan kalau tadi kita bicara mengenai meningkatnya value dari aset-aset yang jual story ya kan dan lain-lain, itu kan sebenarnya terjadi normalisasi di awal 2022. Iya, itu udah beda. Jadi, benar. Apakah kita akan kembali lagi ke masa tulip mania itu tadi, di mana nanti aset-aset yang jual story ini teknologi stocks akan kembali nilainya sangat inflated seperti 2021, 2020? Kalau inflated lagi, yang aku percaya itu akan datang lagi, cuman kayaknya bukan dalam waktu dekat sih. Ya, bukan dalam waktu dekat. Tema dalam waktu dekat itu sebenarnya kalau aku lihat ya, ini yang kita lihatnya ini sebenarnya ini kita lihat ya, dunia tempat kita dibesarkan nih Mas Bapak. Kita kan mirip-mirip ya, kita milenial ya, milenial tengah sama akhir. Kita merasakan bahwa dunia ini improve, dan kita mungkin salah satu early adapter dari internet. Kita ngerasain dunia pre-internet, and dunia post-internet, dunia di mana keuangan semuanya serba analog, jadi keuangannya itu semuanya serba digital sekarang. What if kalau saya bilang after that, after segala situasi yang kejadian sekarang, digitalisasi yang kejadian sekarang, itu sebenarnya membuat kalau dari sisi ini ya, perputaran uang makin hari itu makin terkonsentrat sebenarnya. Terkonsentrat kenapa? Karena saat ini itu yang menikmati menikmati digitalisasi, efisiensi, teknologi dan lain-lain itu hanya segelintir orang yang bisa beli gadget bagus, punya pengetahuan yang cukup. Sementara banyak yang di luar yang tadinya kalau aku bilang itu ada dua golongan, orang yang dapat benefit dari digitalisasi dan improvement teknologi, dan ada orang-orang yang tidak dapat benefit. Dan yang aku lihat trennya sih abis ini ya, mungkin yang tadinya orang-orang yang nggak dapat benefit dari teknologi ini akan mulai reverse ini Mas. Jadinya dunia yang tadinya itu technological base, jadinya itu semuanya itu jadi rapi, itu mungkin akan ada perubahan. Tanda-tandanya udah kelihatan. Kita lihat itu dari sisi global, friksi itu kejadian di mana-mana. Kita lihat ya di mana-mana itu, kalau kita lihat politician, right wing politician di mana-mana gaining traction, right? Gaining traction. Jadi cerita globalisasi, internationalization of finance, bahwa cerita free capital flow, free everything, free movement of labor on everything, yang aku lihat dalam beberapa tahun ke depan temanya itu di challenge. Dan orang ini trennya di mana-mana ya. Kita udah lihat apa yang terjadi di Turki dengan Erdogan, di Argentina dengan nilai, Brazil juga itu kejadian. Yang kita lihat itu yang kejadian terutama di sisi ilmu ekonomi ya. Kalau kita bahas kebetulan dengan kerjaan saya, argumen bahwa kita harus free trade, harus membuka diri, membuka ekonominya, itu makin hari makin terchallenge pada dasarnya. Terchallenge karena orang katanya makin buka diri, international trade bagus. Cuman ternyata masuknya barang asing dan lain-lain membuat barang lokal ternyata nggak kompetitif, yang ujungnya membuat ternyata
pengangguran dalam negerinya Banyak. meningkat. Ini agak kontraproduktif, agak berlawanan dengan apa yang telah kita pelajari di buku teks kita zaman Betul. kuliah. Ini aku lihat sih this trend we need to closely watch this kind of trend. Karena kalau ini kejadian, maka seluruh logik-logik yang pernah kita pelajari dan kita yakini selama ini teman-teman di buku-buku kita mungkin berubah. Apakah teorinya salah? Enggak, teorinya nggak salah, teorinya benar. Tapi kalau kita hanya berhenti di level belajar di level dasar ya. Kayak contohnya itu ada dogma, ini aku bilang dogma karena ini asumsi. Asumsi dalam mikroekonomi ada yang namanya itu more is better. Pertanyaannya beneran more is better selalu lebih banyak? Lebih bagus, selalu lebih banyak lebih bagus, itu akan benar kalau memang kita kekurangan Pak. Kalau kejadiannya udah banyak, kita pada dasarnya ini kan kondisinya sekarang udah mulai oversupply on many things. Apakah more is better itu bakalan masih berjalan asumsinya? Itu yang harus kita pertanyakan. Ilmunya nggak salah, tapi kondisi-kondisi terkait yang diajalkan ya nanti itu kita bisa have another session on that. Asumsinya sudah mulai tidak terpenuhi, terus terutama isu ketidakmerataan, ketimpangan di berbagai sisi kehidupan itu meningkat. Itu justru akan mendatangkan challenge dan ini akan jadi cerita besar sebenarnya our world in the next 5 to 10 years. Itu yang kita lihat. Gue inget dulu kalau pas gue belajar tentang ekonomi di SMA, sebenarnya konsep paling dasar dari ekonomi itu kan the idea of scarcity. Yes, itu asumsi penting Pak. Ya kan? Asumsi penting. Semua itu berawal dari ekonomi yang bisa berjalan karena ada scarcity of goods and services. Yes, services. Ya kan? Ketika dia scarce, maka orang membutuhkan value yang diberikan ketika dia mau provide good atau service. Yes, benar. Ya kan? Dan ini kita kenal value ini direpresent oleh uang gitu kan. Yes, right. Tapi uang itu juga needs to be scarce enough kan sebenarnya kan supaya need to be scarce enough, benar. Ya kan? Karena because the money is scarce enough, money itu ada harganya. Betul. Harganya itu dalam bentuk interest rate, tingkat suku bunga. Kalau untuk businessman, kalau startup entrepreneur mungkin biasa IRR-nya berapa, right? Itu yang sebenarnya belakangan itu kalau kita lihat itu di-violate di dunia nyata. Di-violate. Apakah teorinya salah? Enggak. Kita harus paham kenapa teorinya salah. Ternyata memang dalam beberapa tahun terakhir temanya di dunia ini kan ya kalau kita lihat kalau yang pada belajar ekonomi itu selalu cerita bahwa asumsi utamanya itulah kapital itu scarce. But that's not necessarily now. Capital is not scarce. It is not. It's abundant, yeah. You already prove it, right? Exactly. It's abundant. The capital is abundant, ya. Berarti we need to revisit how we see the theory and how we make the policy making. It will be totally different world. Betul. Nah sebenarnya kan tujuan dari ekonomi kita juga tahu ujung-ujungnya ingin prosperity untuk sebanyak mungkin orang. Iya. Ya, tapi gimana nih sekarang Mas Faru? Kita realize ternyata capital is not scarce, ya kan? It's not scarce. Ternyata goods and services juga nggak scarce. Nggak scarce. Ya kan? Tapi kita belum mencapai prosperity yang kita inginkan. Yes. Ya kan? Where is the gap? What's missing? What's missing? Kalau aku lihatnya ya, the problem yang terjadi ini sebenarnya typical ya dalam siklus kapitalisme. Ini kita cerita kapitalisme ya, gimana pun. Talking about economics, you cannot talk about capitalism karena kapitalism itu bahas tentang bagaimana kita faktor produksi tercipta, kenapa kita bisa bikin barang A and everything itu explain by capitalism. Pada dasarnya aku lihat ini kapitalism kita di kondisi sekarang ini sebenarnya itu adalah ada sebuah resiko kita mengalami yang namanya itu late stage capitalism. Late stage capitalism mungkin pernah belajar dah. Jadi dalam late stage capitalism itu yang terjadi itu adalah si kapital ini makin susah untuk mendapatkan return. Kalau kita lihat makin susah untuk mendapatkan return karena jumlahnya sudah tidak scarce tadi. Kapitalnya banyak, ngapain kamu kapital kamu banyak, ngapain kamu saya kasih return yang terlalu besar. Orang banyak di luar sana. Itu hal ini ya, lalu kejadiannya itu adalah dalam prosesnya ini kalau zaman dulu ya, in the pursuit of return, kapital itu tidak membutuhkan perlakuan istimewa. Itu zaman dulu Pak. Zaman dulu because at anything you can do, you can easily have some profit.
kondisi persaingannya nggak banyak karena orang yang punya hasil kapital itu juga nggak banyak. Betul. Justru yang kejadian itu sekarang ketika kapital itu makin banyak dan semakin banyak orang bisa mengaksesnya, ini membuat kondisi kita itu masuk ke hyper competitive environment dan ini nge-push profit itu setipis-tipisnya. Ini yang lagi kejadian sekarang, Pak. Mungkin sampai sekarang masih ada beberapa, tapi after this ini yang aku lihat ya, kondisi kapital yang sudah tidak scarce tadi, ini aku lihat puncaknya kita sudah lewatin, Pak. Mungkin di 2022, 2023, 2024 ini kita udah mulai ngerasain ini ya, beberapa goncangan. Kedepannya kita udah harus ready lagi, pasar kemana-mana harus ready lagi, ekonomi udah harus ready lagi bahwa kapital yang tadinya sudah tidak scarce, itu bakal scarce lagi. Bagaimana cara scarce-nya? Sejarah menunjukkan bahwa biasanya kejadian itu ketika kapital itu sudah sangat terintensify. Mungkin ini kalau sejarahnya gitu bisa baca ini ya, bisa baca David Hume, itu filosofer dari Inggris. Ini kalau untuk bahas ini kita harus bahas filsafatnya, Pak. Ini agak beda. Dia itu menceritakan bahwa kalau itu ada suatu nature-nya ketika kapital itu berkumpulnya itu udah sangat luar biasa, yang akan kejadian itu adalah adanya pertempuran antara akumulasi kapital yang satu dengan akumulasi kapital yang lain, karena kapital ini sudah susah untuk mendapatkan return-nya, dan ini sebenarnya yang aku lihat jadi fenomena kenapa sekarang itu di mana-mana itu ada tensi perdagangan. Kenapa di WTO Indonesia itu friksi dengan Eropa? Dulu kok diam-diam aja, right? Terus China dipermasalahkan dengan dia jualan BYD katanya murah banget. Dulu jalan-jalan aja kok. Kalau yang aku sih melihat bahwa fenomena-fenomena seperti ini adalah fenomena yang biasanya terjadi di siklus akhir dari kapital yang sudah tidak scarce tadi menuju dunia yang scarce kapital lagi. Scarce lagi. Tapi biasanya itu, Pak, dari tidak scarce kapital menuju scarce kapital lagi, it will be a very messy world. Itu yang harus kita waspadai mungkin 5 sampai 10 tahun depan. Baik yang bekerja, baik yang investasi, baik yang bisnis, semuanya need to understand that. Ini kita cerita siklus kapitalisme in the last, aku cerita potong terakhir itu mungkin dari 40-an ya, in the last 78 to 80 years. Pas awal-awalnya, ini aku lihat ya, ini ada teori ekonomi itu namanya itu backwardness. Backwardness itu adalah siapapun yang bisa jadi yang paling murah, bisa memainkan peran sebagai sentra produksi. Sentra produksi untuk dijual ke negara-negara yang mau menerima itu dengan mahal. Jadinya tingkat tenaga kerja, harga tenaga kerja ya, gaji, upah di negara yang yang di-provide, yang bisa ngasih backwardness tadi, itu harus rendah, dan di situ ada negara yang income-nya harus tinggi. Negara yang income-nya harus tinggi dalam 80 tahun terakhir itu selalu Amerika Serikat, Pak. Because kalau kita belajar teori ekonomi, they have democracy, right? Strong democracy, high income growth, kebebasan, so kamu bisa berinovasi and everything, less government intervention. Nah, di sisi lain, Jepang berhasil mengutilize those international trade, pola international trade tadi, dan mencapai pendapatan per kapita tinggi banget, Pak. Sorry, aku lagi lupa exactly the number, but this already 50,000 or something. And then Korea trying to duplicate it, bisa sampai 20 ribuan, jadi per kapita 50.000 Jepang. Stagnan. Jepang already 20 tahun stagnan dari tahun 90-an. Korea jalan lagi mencapai 20.000 per kapita, stagnan juga. Dengan secara yang sama. China doing the same. Kenapa? Itu kita bahasnya nanti dulu. Aku dengerin ceritanya dulu, lanjutin dulu ya. China 10.000 dan stagnating, Pak. Kaget kan, 50.000, 20.000, 10.000, Pak. Berarti performance ini terlepas dari faktor spesifik masing-masing negara ya. Berarti dari mempursue kebijakan kayak gini itu yield-nya makin hari makin rendah. After that pertanyaannya, Indonesia more or less kita mau kemana? Kalau kita masih menjaga mencari cara untuk mendapatkan yield dari globalism, what I am afraid of, before 10,000 GDP per kapita sudah start lagi. Bisa jadi kita sekarang sudah di middle income trap. That's what I mean. Jadi
kalau kita mau menuju arahnya itu kalau kita kan punya misi Indonesia maju ya Pak. Kita kalau dengan kondisi global yang sekarang itu di mana-mana trade tension naik, di mana-mana orang menutup diri, kita harus punya, kalau kita lihat itu visi dari pemerintah itu yang lebih bisa menyeimbangkan Pak, menyeimbangkan di antara internationalism and globalization dengan kebutuhan kita di deglobalized world ini untuk bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Karena itu mungkin yang yang punya policy terkait dengan pertanian, bagaimana meningkatkan intensifikasi ya, kita bisa kembali lagi mandiri di beberapa sektor, itu juga penting. Bukannya kita nggak pro dengan international trade, kita pro dengan international trade. In the normal world, it will be like that. Kita harus membuka diri dan lain-lain. But in a deglobalized world, justru siapa yang bisa mundur duluan dan bisa self-sufficient duluan, itu yang akan bisa menang. Kira-kira seperti itu. Dan biasanya belajar dari apa yang terjadi di deglobalized world di tahun 1930-an dan juga di siklus-siklus sebelumnya, biasanya ini painful. Biasanya ini painful. What asset class yang biasanya larinya kencang? Emas. Emas biasanya performing very well in this cycle. Karena ini yang kalau kita lihat itu yang ada isunya, orang pasti ngobrolin ini kan, inflation, currency debasement, everything itu kejadian. Di cycle terakhir ketika kondisinya kayak gini ya, tahun 30-an, tahun 33 itu after the Great Depression ya, Franklin Delano Roosevelt itu mengeluarkan sebuah executive order yang melarang orang Amerika untuk hoarding emas di rumahnya masing-masing. Even kamu punya emas itu dilarang, pernah sama berita Amerika Serikat. Kenapa? Karena itu membuat ekonomi tidak berputar. Will that kind of policy is coming back to us in the next 5 to 10 years? I don't know. Yang pasti kita sekarang udah punya cryptocurrency Pak. Benar. Crypto asset or whatever it is. Apakah one day itu akan bisa dilarang juga seperti sama zamannya FD Roosevelt? Don't know. Tapi yang aku percaya seperti kata Mark Twain, history does not repeat itself, but it does rhyme. It does rhyme. It does rhyme. Dan sebenarnya kan juga US dollar sudah dilepas dari gold standard. Dan sekarang orang banyak menyimpan gold, hoarding gold itu kan in the attempt of preserving their wealth. Preserving their wealth. Ya sih, kalau aku how I see gold sebenarnya it is a proxy dari kenaikan aset real sebenarnya. Tanah itu juga naik sebenarnya Pak during this situation. Aku lihatnya mungkin kalau udah ada yang mau, kalau kemarin-kemarin 5 years ago orang nanya, Rul beli tanah? No. Ketika semua orang pada bilang, Rul beli rumah 5-10 tahun terakhir orang beli rumah? No. Tapi kalau aku ada sekarang semua orang udah pada bilang, beli rumah mahal, beli ini udah kemahalan. Kalau aku sekarang justru bilang, ketika semua orang sudah bilang nyewa lebih baik daripada beli, ini adalah waktunya kamu juga mulai harus cari sektor real itu. Aset-aset, hard asset itu harus mulai coba dilihat. Because we don't know what is likely to happen ahead, tapi history tell us very well how the cycle usually behaves. Nah, kalau as a nation bagaimana? As a nation, kita harus bisa memaksimalkan potensi kita. Nah, potensinya apa? Kalau kita lihat ini ya, terakhir kali kita melihat siklus seperti ini, itu kalau baca outlook-nya kita ya, dari di Desember bulan lalu, kita bahas bahwa dunia itu masuki fase contractive spring. Contractive spring itu, ini kalau pakai teori long cycle ya, habis long deleveraging, ada di previous season itu mulai muncul teknologi-teknologi baru, tapi teknologi baru ini belum economically make sense. Just like kita lihatlah segala macam startup. Siklus ini adalah siklus di mana teknologi-teknologi baru itu akan benar-benar fully adopted by the society, but it should be with a price. Nanti percaya nggak Mas Wafa? How if I say sekarang kan everybody bisa bisa boros sama internetnya kan. Waktu kemarin aku lihat, how if I say 5 years from now internet itu bakal mahal. Data mahal lagi. Data bakal mahal. Jadi scarce lagi dong. Scarce lagi. Data bakal mahal. Terusnya jadinya mungkin ya kalau data bakal mahal, nggak semua orang lagi bisa subscribe Netflix. Betul. Orang bisa nonton TV terestrial lagi. Betul. Or anything. Konsumsi konten sosial media juga konsumsi konten sosial media akan turun drastis. Mungkin tinggal 10% dari sekarang. Karena kamu kita buka YouTube dan lain-lain itu harganya akan ada something. Betul.
Itu yang kalau aku lihat adalah tren yang harus kita antisipasi, dan most of aku lihat itu sebagian besar orang do not see like me, kalau do not see it like me, itu yang aku lihat. Kalau mereka lihat oke, ada in the short term the social media and everything will continue to thrive. Tapi kalau memang percaya teori sekarang itu so many problem ya. Bayangin misalnya ada kejadian tensi Amerika sama China. And then kejadian apa namanya ya, kabel bawah laut itu Diputus. sometimes itu putus. Wah, itu beda Pak. Ya. Itu beda kejadian. Wah, berarti kita mesti provide internet super cepat yang udah kita nikmatin. Ini ya generasi sekarang itu mungkin nggak ngerasain gimana painfulnya kita di warnet zaman dulu, bro. Betul. Ya benar, atau pakai dial up. Pakai dial up nggak tahu 0809894 kali yang gua Benar. masih hafal itu berapa Iya. nggak tahu. Iya. How it is ya. Kalau yang aku lihat during this kind of normalization, adopsinya itu akan fully adopted, but it is with a price, dan tidak akan semuanya bisa akses lagi seperti sekarang. The scarcity will be back. Mungkin banyak orang bilang saya gila, tapi how I see it, kalau aku lihat skenario-nya bisa nggak ya kayak gitu? We need to open this kind of possibility. Dan ini kita belum bicara impact-nya nanti misalnya hal-hal seperti AI, ya Ya, kan? right. Belum. Terhadap lapangan pekerjaan, ya kan? Belum. Terhadap pembuatan kebijakan dan lain-lain. Gitu. Ini kita assuming things status quo, ya kan? Think status quo, ya karena dalam analisa gini, Ya. kalau dalam analisa apapun ya, kalau dalam kita level analisa, kita harus selalu assume kalau kata ekonom itu ceteris paribus, Pak. Itu pasti Iya, ada di betul. di mana-mana kan. Iya. Tapi pernyataannya apakah dunia itu ceteris paribus? Well, ternyata not at Ternyata all. enggak. Ketika kamu tarik satu hal itu, nggak mungkin satu hal itu juga variabelnya Betul. nggak berubah. Itu yang mesti kita perhatikan, baik nggak berubah. Itu so many, jadinya aku lihat dia di fase kayak gini. Karena itu aku mungkin kalau aku lihat aku school of thought-nya apa, kalau di ekonomi aku bisa ngeliat historical school. Oh, dulu biasanya itu ada ketidakseimbangan terus keramaian di fase-fase masyarakat dan fase ekonomi sekarang. And it is likely to be era of disorder, likely to coming back. Ya. Nah, jadinya kalau aku sih lihatnya the best thing to do adalah kita lihat ya, kalau mau pulih dalam tadi pertanyaan apa, kita harus milih pemimpin, kita harus cari pemimpin juga yang bisa memprevent disorder tidak terjadi terlalu dalam. Di siklus terakhir ini yang aku lihat ya, di siklus terakhir salah satu ini kalau pakai teori Kondratiev wave yang biasa aku pakai, di siklus terakhir dalam Kondratiev spring itu biasanya di mana-mana itu apa namanya itu ada discontent and upheaval. Itu kalau di apa namanya di papernya tulisannya kayak gitu. Dan di Kondratiev wave spring yang terakhir itu adalah waktu di mana banyaknya lahir negara baru. Tahun 40-an. Indonesia adalah produk dari Kondratiev spring terakhir. Itu kalau kita pakai Terguncangnya British Empire, Dutch Empire. British Empire runtuh French pelan-pelan, Empire. ya itu end of British Empire, terus munculnya negara-negara baru. Indonesia produk dari Kondratiev spring. Dan Ratusan negara Kondratiev muncul di Asia dan yes, Afrika kan. Kondratiev spring is back. Dan aku sih kita lihat ya, kita tentunya punya semangat nasionalisme Indonesia ya. Ya. Dengan adanya kemungkinan diskonten yang kejadiannya ke depan, kita harus cari pemimpin yang bisa menjadi perekat. Because the last thing we want is kita experiencing upheaval yang kemudian menghasilkan negara-negara baru di tanah Indonesia ini gitu kan. We don't want that to happen. Exactly. We don't That's want the that last to thing happen. we want. We don't want that to happen. That's the last thing we want to happen now. Baik. Ini jadinya mungkin orang pada bilang lu mikirnya terlalu jauh. Cuman aku lihat tanda-tandanya itu makin hari makin kelihatan, Pak. Bukan 3-4 tahun lalu gue berteori aja pada dasarnya, Pak. Memang seorang visionary biasanya akan dibilang mikir terlalu jauh sebelum semuanya kejadian. Iya kan? Iya, Begitu semuanya kejadian, orang connecting the dots looking backwards baru menjadi make sense apa yang disampaikan kala itu. Gitu. Nah, tapi di tengah semua shifting in system dan power structure gitu ya. Kalau personally buat Mas Fahro, apa yang pengen di plan dan di achieve, Mas? Kalau Untuk terkait personal, itu, ya? kalau untuk personal life ya, pada dasarnya sih pertama aku mau cerita dulu. Kalau aku tuh perasaannya tipenya orang yang aku tidak terlalu senang memperencanakan sesuatu sebenarnya. Mas Safa, nah ini soalnya gini dulu. Aku ada ini salah seorang guru saya itu dulu nasehatin kayak gini. Ini terutama cari materi ya. Iya. Cari materi mungkin buat nyari uang, nyari segala macam. Rule,
jangan pernah lu kejar materi atau anything, karena materi itu kakinya banyak, kaki lu cuma 2. Oke. Kalau lu kejar, lu yang capek dan nggak dapat apa-apa. Satu-satunya hal yang bisa lu lakukan adalah lu analisa sekeliling lu cari persimpangan yang materi itu sering lewat di situ. Lu berdiri aja di sana, diam di situ aja, nggak melakukan apa-apa sampai akhirnya ada yang lewat sana, ya udah sekali akhirnya kalau ada yang lu dapat lu ikutan. Kira-kira interesting. prinsip hidup saya seperti itu Pak, kata guru saya. Kenapa? Karena materi, karena dunia itu kakinya banyak, kaki lu cuma 2. Makin dikejar makin nggak dapat. Betul. PR lu adalah cari simpang mana yang dia suka lewat, berdiri, duduk di sana. Itu yang biasanya kalau, karena itu aku bilang pada dasarnya aku secara planning aku bukan tipe orang yang terlalu senang memplanning sesuatu. Iya. Jadi Pak, ya karena aku pada dasarnya setelah review apa yang terjadi dalam kehidupan ya, aku orangnya pilih udah santai aja lah atau atau ya gimana lah. Dan gitu cocok kan. sebenarnya kan salah satu persimpangan di mana materi paling sering lewat itu ya pasar modal, Pak. Ya, you know it very well lah. Kenapa gue akhirnya memutuskan masuk pasar modal ya? Iya, ya udah duduk santai aja di Duduk dunia pasar santai aja, modal ya iya. kan, materi lewat kiri kanan Dari atas kiri bawah. kanan. Iya. Kalau ada yang cocok lu ikutan udah cukup. Betul. Ya, gitu Iya. aja ya. Iya, iya. Nah, Kalau dikejar nggak bisa. Jadi apa rencana gue? Ya pada dasarnya gue senang jadi komentator ya pada dasarnya. seni komentator. Senang jadi komentator. Kalau ada yang bilang kalau gue jadi kayak Mas Wafa gini kayaknya nggak bisa lah. Itu beda rezeki lah kalau gue bilang. Aku stay aja di jalur komentator. Aku Iya, pada iya. dasar itu kayak gitu. Iya. Karena what I do believe di seluruh zaman itu butuh komentator dan butuh orang begini ya. Everybody itu can make story. Tapi tidak semua orang bisa menyampaikan dan menuliskan. Oh iya, storytelling itu very critical. Itu very critical. Ya. Karena when we all go, that's all that is That's all. left. The Selesai. stories. The stories. The rest of it is the stories. Iya. Dan gue bisa bilang juga, capital markets is the game of storytelling. It's the game of stories. It's a game of storytelling, ya kan? Agree, benar sekali. Iya. Capital itu bergerak mengikuti story dia. Benar. Ya kan? It is storytelling. Karena itu cerita capital market itu it is always all ahead the curve, right? Aku kalau gue bilang orang nanya tiap hari lu gimana? Lu bahkan orang pada nanya gitu tiap hari, nggak tiap hari laporan keuangan perusahaan berubah, Betul. tapi harga pasar berubah Benar. tiap hari berdasarkan Iya. ceritanya tadi. Because the stories change. Banyak yang orang bilang capital market tempatnya orang pembual. It is benar. What I am doing, gua membual tiap hari. Gua membual what is likely to happen the next 2 to 3 months. Itu yang gue. Apakah nujum? Ya nggak nujum juga Pak. Pada dasarnya itu lo hanya ngira-ngira what's not people is not thinking. Iya. Lo bisa ngasih ngasih insight yang menarik, itu akan dianggap value added-nya bagus sekali. Mirip kayak teori orang ke-10 Pak. Iya. Kayak lu tanya ke 9 orang, Hmm. argumennya sama, lu tanya ke 10. Kalau yang 10 ini PR-nya itu adalah untuk mematahkan argumen yang 9 orang. Betul. If argumen yang 9 orang itu bisa dipatahkan oleh yang ke-10, itulah berarti dia yang benar. Biasanya kalau kita approach-nya. Iya. Ya, kerja analis ekonomis di capital market ya untuk jadi orang ke-10 itu. Untuk orang jadi Ah, orang iya. sambung. Iya, iya. Dan ini sebenarnya gue pengen sambungin sama tadi kita ngobrol soal gimana capital follows the story. Dan sebenarnya gue ngerasa Indonesia ini punya satu jenis capital yang seringkali dipandang sebelah mata, Pak. Iya. Yaitu cultural capital dan spiritual capital. Ya, Modal budaya kita itu sangat kaya loh. benar, agree. Modal spiritual kita sangat kaya sebagai bangsa, ya kan. Tapi seringkali Indonesia the Indonesian story itu di value based on economic, financial, and social capital, Iya. ya kan. Kayaknya valuasi kita bisa jauh lebih tinggi Pak sebagai negara ketika cultural capital dan spiritual capital itu embed ke dalam sana. Tapi sekarang belum. What I do believe the time will come for that. The time will come. The time will come, dan apakah akan sekarang dan apakah agak lama? Kalau menurut saya agak lama Pak. Post the discontent ahead. Post the Upheaval, discontent or anything that happen ahead, the time for Indonesia will come. Ya. Dan PR kita mungkin kalau untuk rekan-rekan yang punya semangat nasionalisme adalah memprotek kondisi kita, memastikan kita nggak bisa punya golden rule, golden golden solution. We cannot have it. Yang bisa kita lakukan adalah kita memprevent kejadian-kejadian yang
menjauhkan kita dari sana. Itu aja udah bagus kalau kita bisa maju. Jadinya diharapkannya begitu era discontent dan disorder yang akan kejadian di depan, kita harusnya bisa. Dan aku percaya Pak, satu hal yang aku percaya Mas Wolfa, era dari materialisme ini mungkin sebentar lagi in the next 5 to 10 years itu berakhir. It's ending soon ya. Era materialisme. Kenapa? Aku ngeliat tanda-tandanya gimana. Jadi aku di rumah itu semuanya aku subscribe Mas. Netflix aku subscribe, Disney, Hotstar, ya apa namanya, Prime Video, Spotify. Tahu nggak yang kejadiannya apa? Aku tuh kangen, tau nggak ya aku tuh kangen waktu kecil tuh rasanya nungguin sidul anak sekolahan hari Senin jam 7 malam. Itu udah nggak ada lagi sekarang. Nggak ada. Sekarang semuanya on demand, Mbak. Semuanya on demand, itu rame-rame rebutan kalau hari Minggu itu rebutan TV. Gue justru kangen hal-hal scarcity kayak gitu, I don't know. Apa psychologically itu gimana? Karena aku punya pandangan kayak gini ya, you may not be agree or not, people may not agree or not. Pada dasarnya itu manusia itu tidak punya kapasitas untuk menghadapi keberlimpahan dalam waktu yang sangat banyak. Justru keberlimpahan itu yang akan membuat lu apa namanya overwhelm, pikiran lu distorted gitu. Kalau kayak gue tau nggak apa yang kejadian? Gue kan lihat film kan, gue scrolling Netflix. Ini tapi gue berlebihan juga sih, semuanya gue subscribe soalnya. Akhirnya gue nggak nonton apa-apa. Dia gitu terus akhirnya main HP gitu. Akhirnya main HP bos. Scroll. That's it. Tapi gue ngerasa bro. Gue kan juga sempat ngelewatin era of extreme scarcity lah. Gitu scarcity kan. Dan sekarang mungkin lumayan relatif abundance lah gitu. Abundance ya. Tapi gue bisa bilang bro, I'm not happier now. Yes. I'm not happier now versus I do. When I felt everything was scarce. I do. Sekarang with all the abundance, I don't feel like I'm happier. It's just that things are more abundant. Yeah. But it doesn't make me happier in any way. I thought that it was gonna make me happy. Yes. Ya kan? I thought. Me too. I thought. Kan? Tahu nggak waktu kecil itu gue mimpi TV bisa ada di kamar gue. One by one. Itu impian gue waktu kecil sesederhana itu Pak. Iya. Ada TV bisa di kamar gue, everything itu di depan gue. Zaman gue mahasiswa masih pakai PC Pak dan masih harus ke warnet. Impian gue sesimpel zaman gue mahasiswa ya, itu around 10 to 15 years ago. Gue nggak perlu ke warnet dan gue bisa akses 24 hour internet di kamar gue. I have it, and do I happier now? No. No kan? No. Justru makin lama makin nggak ada rasanya bos. Itu kayak, dan aku rasa sih ini fenomenanya ini global bro, ini global. Karena itu I dare to say I have a thesis that this kind of materialism thesis, it is about materialism, right? Yeah. It is likely to end soon. I don't know, 5 years, 10 years from now, and we need to be ready with that. Dan ketika nanti kita melewati upheaval ini, kemudian kita at the end of materialism, what's next for humanity? Kemudian apa yang akan jadi our drive to continue as a species gitu ya? We will have the new scarcity again. We will have the new scarcity. We will have the new scarcity. Kalau zaman dulu itu kan itu ada keberlimpahan juga ya, suddenly kayak tahun 2020-an you see The Great Gatsby, right? Film The Great Gatsby, right? Roaring 20s. It's a Roaring 20s. So basically we already at our own Roaring 20s now. Benar. And it is already come to its end. And after that ya kita mesti siap-siap. Kalau zaman dulu itu sebenarnya zaman perubahan dari kereta kuda masih berkeliaran di New York. Jadi New York itu dulu jalannya tuh masih nggak enak banget Pak, masih bau itu kan pakai kuda Pak, pasti ada apanya kan, knalpotnya beda Pak, keluarnya kan, beda itu sampai akhirnya jalan-jalan New York semuanya full mobil, itu that's time, and kita akan mengalami itu juga. Apakah kita semuanya akan menuju renewable energy? Dan semuanya itu apakah kita akan pakai EV, terus kita pakai semuanya itu semuanya itu technological progress, pakai IoT. I do believe we will be into that kind of work, we will be. Tapi before that apakah itu akan kita capai dengan cara yang sangat smooth? History say no. What I do believe di masa depan itu tidak akan sesmooth mimpi-mimpi. Nah ini aku terutama mimpi-mimpi dan pitch deck para investor startup Pak. Sebenarnya itu selalu thinking. Masa depan yang high tech untuk saya lebih mirip seperti film Star Wars Pak. You'll be living with a droid, with that C-3PO dengan R2D2, high tech semuanya,
but in chaos. In chaos. That's In how it is. great inequality, ya kan? Greater inequality, ya, war. Kalau Yeah. itu kan ceritanya war between planet, right? Ya, Yeah. konflik. Ya, I think that's what happened in human history and Ya. that's what we need to be ready. Dan Ini, ada cult seperti Sith, Jedi. yes, Sith, Jedi, yang yes. pulling strings behind the scene. Yes, pulling straight ya. Lalu ya itu tuh biasanya tuh. Nah ini biasanya mas, dan biasanya untuk lawan materialisme itu biasanya muncul cult. Iya, betul. Have you ever heard about the myth about Rothschild? Hmm. Rothschild itu jadi myth, itu sebenarnya perang terhadap materialisme abad 19. Kalau how I see it. Iya. Oke, inside the crowd, there is a banking family who is very powerful, lalalala. Pertanyaannya apakah se-powerful itu juga? Pas aku cek-cek literatur US banking ya, he is dominant, but apakah se-legend itu? Maybe no. Itu story yang It's a story. di-create, ya kan? Itu story And dikit. people believe it. People People buy believe into it. And after this, era dari story itu bukan hal yang materi mas, itu very spiritual, very subtil. Iya. Subtle itu ceritanya itu yang itu aku lihat eranya itu bakalan kembali lagi. Jadinya kalau banyak orang bilang ini bukan waktunya lagi kita idealis, kita harus harus Malah akan pragmatis. kembali lagi gitu nanti. Justru kalau aku bilang bahwa era bahwa idealisme itu penting, bahwa orang akan kembali membaca kan puluhan tahun kan katanya anak muda malas baca. Wah, itu beliau after this akan balik malas baca lagi. Akan balik mau baca lagi karena lagi. tantangan zaman berubah. Itu ya mau nggak mau kita harus. Tinggal pertanyaannya apa yang akan mereka baca tentang kita? Ya Yes, that's it. kan? Because they will read about us. They will read about us, for sure. What will they read? Menarik. Itu menariknya. Orang itu ya selalu generasi yang sudah terpapar materialisme luar biasa itu termasuk founding father kita, Pak. Itu materialisme awal abad 20 itu sebenarnya. Lu udah lihat ini mungkin kayak cerita Mingke di Bumi Manusia ya. Awal abad 20 Batavia East Indies mengenal kata modern. Modern awal abad 20. Ya. Lalu akhirnya kan right, apa yang akan kejadian di abad 20 itu tadi, ternyata banyak upheaval dan lain-lain. Ternyata modern abad 20 tidak membawa kebahagiaan. Betul. Orang back lagi to spiritualism. Benar. Ya ini terlepas ada yang balik ke agama benar. Atau ada juga yang bahas kebutuhan spiritual itu seperti tulisan. Zaman itu orang Seni seni, mungkin ya, art. seni, right, itu bakal balik lagi. Dan kadang mungkin kita akan kembali pada our essence, love, bro. Sure. As a species. Yes. Ya kan? That's all we crave. Yes. Ya nggak sih? Yes, agree. Ya kan? That's agree. Gua kemarin baca story Michael Phelps. Michael Phelps swimmer. Iya, swimmer. Oke, swimmer. Ya. Jadi dia tuh ternyata sempat suicidal dan depression, bro, setelah dia menang gold medal. Karena ternyata Kehilangan tujuan hidup, Pak. salah satunya itu, tapi yang dia rasakan, bro, setelah dia menang gold medal, dia kan tidur tuh, Pak, malamnya kan. Ya. Besok pagi dia bangun. Ternyata dalam pandangan dia, the world didn't change at all. Setelah dia dapat gold medal itu, gitu. Sedangkan dia expect harusnya setelah gue dapet yang gue mau, Gitu ya. gold medal, harusnya the world changed for me, gitu. Tapi ternyata dunia nggak berubah sama sekali, dan itu got him depressed dan suicidal. Dan gue rasa the story of Michael Phelps is not just his story, it's the story for us all. Agree. Ketika kita pikir materialism akan deliver us from suffering gitu kan, dan kita have spent the last 200 years as a species, ya kan, building out materialism as the dominant paradigm, ya kan, in our world. Sekarang kita lagi di titik yang dimana we're at the end of it, we're questioning, what is this all for? Ya kan? Sama kayak pernah denger ini nggak, komedian Jim Carrey itu pernah bilang, I wish everybody to be great, to be rich and famous. So everybody might know that's not the end. Iya. Luar biasa. Benar. Gila. Itu yang bukan itu, Bos. Iya. That's not what you are up to, Bos. Pak, kita rapid fire question sebentar karena Oke. diskusinya sangat mendalam. Mendalam sekali, Bapak. 40-50 menit terakhir gue langsung juga jadi galau dan berpikir Kalau tentang, berpikir ya, Pak ya. jadi gue mau ngapain hidup ini? Ya benar ngapain hidup ini tuh benar, Bro. Jadinya how I see it, ya lu enjoy aja lah gitu. Bener-bener enjoy Bahwa aja, Pak, ya. tujuan kita hidup ini bersukacita, Pak. Bersukacita, betul. Kalau di Al-Quran ada juga, Pak. Ini dunia ini fana dan Dunia ini seperti fana, benar, Bos. permainan.
Benar, semuanya permainan Iya, belaka. semua Benar. permainan. Makanya kalau ada permainan belaka, you bersuka-cita aja. Betul. The real one adalah the hereafter. The hereafter, agree. The hereafter. Ya memang kan kalau di Al-Quran juga ceritakan bahwa tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, bos. Betul. Worshipping, esensinya kalau mau bahas lebih dalam lagi, worshipping itu something not material, right? Betul. Ya. Oke, sekarang kita bersukacita dulu. Bersukacita dulu, dengan oke. Rapid fire questions. Bro Fahrul, pilih golf atau chess? Golf. Golf ya? Ya. Oke. Sering main golf bro? Sering seneng golf. Iya. Nice. Pokoknya gue suka ada hal-hal itu yang ada uncertainty-nya, Pak. Bahwa golf itu membuat gue percaya banyak hal-hal di luar diri gue yang mempengaruhi gue, termasuk angin kayak di gue or anything, pohon. Ya, Nggak mungkin lu nyalahin pohon kalau pukulan lu nggak bagus. Betul. Dan sangat bagus buat networking juga ya. Networking dia enjoyable lah gitu. Enjoyable, ya. Kalau punya superpower Bro Fahrul, pengen bisa invisible, nggak kelihatan, atau bisa stop time? Gue pengen invisible. Invisible. Mau ngapain kalau invisible bro? Ya kalau mau invisible ya gue bisa melakukan hal-hal yang menurut gue penting untuk gue lakukan aja, yang tidak bisa gue lakukan kalau gue visible. Kalau kayak film itu kayak inilah, kayak Lord of the Rings, Bilbo Baggins. Oke, ini do anything kan? Iya. Pada dasarnya orang bisa, misalnya orc atau the dwarf itu bisa bilang we won the war. No, Bilbo Baggins won the war. Yeah. Tapi nobody knows but Bilbo Baggins dictate it. Yeah. And he knows. Gak perlu orang lain tahu, he knows itu cukup gitu. Dia satisfied already. Ya. Minum kopi atau tea? Oh, gua coffee sih. Coffee person ya? Coffee person ya. Padahal kan dua-duanya ada kafein juga ya? Dua-duanya ada kafein, cuman paling enggak itu begini, karena kopi itu gara-gara lebih pahit, itu tuh lebih bikin gua sobering. Rasanya lebih kuat, sobering. Efek soberingnya lebih bikin aware ya? lebih aware. Iya. Pak, pilih 100% probability of getting $100,000 or 50% probability of getting $10 million. Wah, tergantung sama siapa dulu, Pak. Yang kita pengennya sih $10 million sama orang yang kita seneng, Pak. Betul. Jadi melihat siapa yang nawarin nih. Siapa yang nawarin, benar. Iya. Karena nggak pure statistik kayaknya. Sometimes it is not pure statistic. Iya. Kalau gue akan 50% chance of getting 10 million for sure. For sure ya, karena 50% chance paling expected value-nya masih 5 million, right? Betul. Ya kalau secara statistik. Statistically right. Tapi juga there. gue personally emang orangnya sangat high risk high gain. High risk high gain ya. I live for the adrenaline. Oke. Nah, sekarang for a job yang gajinya sama gitu ya, lo prefer untuk job yang lo suka tapi harus kerja 60 jam seminggu, ya kan? 12 hari sejam, atau job yang lo sebenarnya nggak suka tapi 40 jam seminggu aja cukup, gajinya sama? Kalau gue sih tipenya, karena gue senangnya bersukacita ya. I want to satisfy my desire. Ya mirip lah, mungkin kalau desire lu punya adrenalin or high risk high gain. Kalau misalnya kalau kerjaannya gue suka, gue kayaknya 60 hours no problem sih. If I like it gitu ya. Ini adalah simptom dari late stage capitalism. Ini late stage capitalism, bos. Sudah gawat, bos. Ketika orang itu udah mungkin dikasih itu, nggak mau, gue mikirin mental health. Iya. Mantap. Udah depend on what you like. Betul. Dan I think at different stages of life kita juga akan punya different values dan agree. think differently. Bro Fahrul, any closing remarks for our audience? Wah, gue jadi gara-gara banyak obrolan gue jadi bingung bro, musik nyimak apa ya bro ya. Gak apa-apa, sambil dipikirin aja. Kalau closing remarks sih, kalau dari gue bilang ya ini kan coba bahas ya, kita explore. Kalau pesan dari gue ya mungkin ke kita yang masih muda ini, kalau kata gue ya hidup kita di dunia ini tuh nikmati aja bro, nikmati aja, bersukacitalah bahwa nggak semua yang menurut orang itu harus lu kejar, itu harus lu kejar. Lu mesti bisa define kalau perlu dari lu seumur muda mungkin tuh apa yang lu mau dalam hidup. Begitu lu bisa define apa yang lu mau itu dalam hidup, 80% of your headache itu gone, Pak. Kenapa? Karena lu tahu mana yang harus dipikirin, mana yang enggak. Karena kalau semua masalah lu pikirin, lu pasti gila gini.
Pasti lu bilang, oh masalah keluarga, oke. Masalah pekerjaan, kantor, Masalah ekspektasi, uang and everything. Nah, tapi begitu lu tahu apa yang lu mau, lu bisa langsung pilih, oh ini enggak. Oh, ini doang yang iya satu nih. Itu aja pesan gua. Karena kesalahan terbesar di dunia ini adalah menginginkan segalanya. Wah, Kesalahan terbesarnya ya itu tadi, jangan itu mau menginginkan segalanya. causing the Susah. greatest suffering ya. The greatest suffering. Lu menginginkan segalanya itu the greatest. Ini kayaknya resep buat anak-anak Gen Z dan milenial yang ngalamin mental health crisis. Iya benar. Jawaban dari banyak. Dia banyak hal. Karena itu tuh gue bilangin lu, ya lu mau tiba-tiba berkeinginan mau bunuh diri, stres, itu common. Everybody have it. Cuman by the end itu dalam hidup ini lu mesti memilih, lu nggak semuanya bisa lu lakukan. Dan lu mesti bisa define kebahagiaan lu, dan kebahagiaan lu itu nggak bisa dijelaskan sama orang lain, itu mesti ada di deep state your sendiri, dan jangan sampai pakai standarnya orang lain. Begitu lu pakai standarnya orang lain, wah selesai hidup lu Pak. Selesai Pak. Kita udah nggak mau ngobrol, lu mau curhat sama gua, sorry gua nggak bisa provide solusi anything. Langsung nggak bisa happy gitu. Nggak bisa. Mantap. And the world is for fun anyway. World is for fun, itu quotes dari saya hari ini. World is for fun, don't take it seriously. Do your best, it's a game. It's a game. Tapi by the end, don't take it too serious. Mantap. Thank you banget Bro Fahmi. Oke, thank you banget Bro Alfa atas obrolannya ya. Obrolannya seru banget. Thank you Bro. Thank you, Sampai thank jumpa you. teman-teman di episode mode selanjutnya.